Ya, PT Dharma Polymetal Tbk hari ini resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan melepas sebanyak 705,8 juta saham baru ke publik. Emiten manufaktur komponen otomotif ini akan menggunakan dana IPO untuk ekspansi dan peningkatan kapasitas pabrik. PT Dharma Polymetal Tbk hari ini resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham DRMA ini menawarkan sebanyak 705.882.300 saham atau 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan kepada investor publik. Perseroan menetapkan harga penawaran umum perdana saham senilai Rp500 per saham dalam IPO. Perseroan menargetkan raihan dana segar dari penghimpunan dana investor pasar modal sebesar Rp350 miliar dan hasil IPO tersebut rencananya akan digunakan untuk terus melakukan ekspansi dan meningkatkan kapasitas pabrik. Presiden Direktur PT Dharma Polymetal Tbk Irianto Santoso mengatakan langkah IPO merupakan bagian dari upaya untuk menjadi perusahaan manufaktur komponen kelas dunia yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab pada seluruh investor, masyarakat dan seluruh stakeholder. Perseroan optimis dapat meraih peningkatan laba bersih lebih dari 25 kali lipat dari capaian laba bersih perseroan di akhir tahun 2020 yang tercatat sekitar Rp8 miliar. Hal ini sejalan dengan naiknya permintaan kendaraan yang tercermin dari peningkatan permintaan akan komponen dalam beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita di awal pekan ini, pencatatan perdana dari PT Dharma Polymetal Tbk, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irianto Santoso. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Dharma Polymetal Tbk. Selamat pagi Pak Irianto. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi pemirsa semuanya. Baik, salam sehat Bapak. Ya, salam sehat semuanya. Baik, kami ucapkan selamat terlebih dahulu nih Pak kepada perseroan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia hari ini. Dan mungkin diawali dengan Anda menyampaikan latar belakang dari perseroan ini juga memilih untuk menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Apa saja yang menjadi triggernya ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi yang melatar belakangi Dharma Polymetal untuk masuk menjadi anggota Bursa Efek adalah satu, karena kita ingin juga berpartisipasi atau berkontribusi dan juga ingin menjadi perusahaan yang transparan, yang akuntabel dan juga bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder. Itu kira-kira alasan yang paling utama dari Dharma Polymetal. Kedua, karena kita adalah bagian dari Triputra Group. Seperti kita ketahui bahwa tahun ini aja perusahaan dari Triputra Group yang sudah melantai di bursa adalah TAPG. Sebelumnya adalah sudah ASA company yang ada antarajanya. Jadi kita sebagai member dari Triputra Group selalu didorong oleh shareholder kita adalah supaya kita menjadi perusahaan yang terbuka, yang bisa transparan, yang akuntabel, dan juga bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kita. Kira-kira itu Baik. yang melatar belakanginya dulu. Oke, tapi kalau kita lihat tadi berapa banyak Pak jumlah saham yang dilepas ke publik dan respon sendiri dari investor seperti apa? Apakah juga oversubscribe begitu Pak Irianto? Ya, yang dilempar ke publik saat ini adalah 15% dari total saham yang di store, yang jumlahnya kira-kira 705.882.300 lembar. Dan pada saat kemarin book building yang juga penawaran umum itu oversubscribe-nya adalah 6,55 kali. Oke. Kalau dari harga yang ditawarkan bagaimana untuk masyarakat investor? Ya, sorry? Untuk harga yang ditawarkan sendiri untuk investor seberapa besar? Kita menawarkan harga Rp500 per lembar saham. Itu adalah penawaran kita terhadap para investor. Kalau menurut saya sih sebetulnya harga itu sudah sangat rendah, murah, karena kita juga memberikan kesempatan kepada investor baru
untuk juga menikmati lah dari harga saham yang kita berikan. Oke, dana segar yang ingin diraih perseroan dengan melakukan IPO, seberapa besar juga yang disasar ini, Pak Irianto? Jadi kalau harganya 500 dan kemudian jumlah saham yang dilepas itu 705 juta lembar, itu kira-kira 350 miliar rupiah, Pak. Itu adalah sasaran dana yang ingin kita raih dalam kesempatan pencatatan saham kita di bursa pada kali ini. Baik, tadi juga sudah disampaikan di awal begitu pada saat ada paket pengantar, dana akan digunakan untuk ekspansi, kemudian perluasan pabrik. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail, ekspansi seperti apa yang ingin diharapkan juga dari perseroan ke depan? Ya, jadi kira-kira hampir 70% itu dana yang diraih itu akan dipergunakan untuk ekspansi pabrik dari Dharma Polymetal Tbk sendiri. Karena kita sebetulnya juga mendapatkan banyak sekali order dari customer kita, khususnya untuk part-part yang ya kalau kita boleh katakan selama ini part tersebut biasanya dibuat oleh vendor atau supplier dari Jepang, tapi kali ini itu diberikan kepada kita yang pure 100% lokal company kita. Dan itu membutuhkan nilai investasi yang cukup besar. Yaitu kita membangun pabrik, kemudian kita membeli mesin-mesin, misalnya mesin-mesin press, mesin stamping yang besar, yang kekuatannya kira-kira 1.000 ton, 500 ton, beberapa unit. Dan kita juga dalam pabrik yang baru ini, seperti pabrik yang terakhir sudah kita bangun dan segera akan kita gunakan, itu sudah full automatic, dan juga menggunakan digitalization di dalam operasionalnya. Itu adalah yang kita siapkan untuk customer kita untuk produksi mulai tahun depannya. Jadi itu keperluan kita. Sisanya kita juga akan ekspansi untuk anak-anak perusahaan kita. Satu, Dharma Control Cable Indonesia, di mana saat ini Dharma Control Cable Indonesia itu memproduksi control cable baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dan kita juga mulai kita singkat DCI, Dharma Control Indonesia, Control Cable Indonesia. Kita juga mulai memproduksi baterai pack di situ. Nah, karena pertumbuhan yang sangat pesat di DCI, maka kita juga perlu untuk membangun pabrik yang lebih besar lagi di area sekitar sini. Dan berikut ini akan kita sampaikan infografik terkait dengan profil dari emiten Dharma Polymetal Tbk. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat dari sisi kode emiten. Tadi sudah disampaikan ada DRMA dengan saham yang dilepas 705,8 juta saham atau 15% dari modal ditempatkan. Kemudian underwriternya ada PT CIMB Niaga Sekuritas dan Skor Sekuritas. Tanggal IPO 20 Desember 2021 dan harga IPO-nya Rp500 per saham. Adapun raihan dana hasil IPO sekitar 352,9 miliar rupiah. Berikutnya dari sisi penggunaan dana IPO. Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Irianto, di mana 70% digunakan untuk belanja modal, 16% untuk penambahan modal anak usaha, 9% untuk penambahan kepemilikan PT Dharma Polyplus, kemudian 5% untuk modal kerja. Selanjutnya kita akan cermati dari kepemilikan saham Dharma Polymetal Tbk sesudah IPO. 47,6% dimiliki oleh PT Dharma Inti Anugrah, kemudian 13,53% PT Triputra Investindo Arya, kemudian 6,24%, Yopi Kurniadi Negara, Iwan Dewono Budi Yuwono 5,10%, Erianto Santoso 5,1%, Hadi Kasim 4,25%, Yosafat P. Simanjuntak 1,27%, Filipus Naftali 1,27%, kemudian Endang Ahmad Zakaria 0,64% dan masyarakat 15%. Selanjutnya, posisi aset, liabilitas dan juga ekuitas dari perseroan. Aset sekitar 1,95 triliun rupiah dengan liabilitas 1,32 triliun rupiah, adapun ekuitasnya 637,52 miliar rupiah.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irianto Santoso, Presiden Direktur dari PT Dharma Polymetal Tbk. Baik Pak Irianto, bisa Anda jelaskan lebih jauh lagi nih Pak, profil dari perseroan dari data-data yang sudah kita sampaikan, sejak kapan si established perusahaan kemudian memproduksi apa saja, kemudian juga bagaimana dengan pangsa pasarnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri nih Pak Irianto, silakan. Oke, terima kasih. Sorry. Jadi PT Dharma Polymetal itu didirikan tanggal 27 Maret 1989. Jadi sudah lebih dari 32 tahun yang lalu. Awalnya lokasi dari pabrik kita adalah di Balaraja, Tangerang. Kemudian pada awalnya kita berdiri itu mulai dengan memproduksi supermarket equipment seperti troli. Kemudian baru tahun 91 kita juga mulai memproduksi untuk healthcare equipment seperti kursi roda yang kita ekspor ke luar negeri. Kemudian tahun 94 sebetulnya kita baru mulai untuk memproduksi komponen-komponen otomotif tapi untuk roda 2, dan baru pada tahun 2006 itu kita mulai memproduksi untuk komponen otomotif roda 4. Hingga saat ini hampir semua pemain otomotif roda 4 itu menjadi customer kita. Seperti misalnya Toyota, Daihatsu, Honda, kemudian ada Suzuki, ada Mitsubishi, dan juga sebelumnya kita pernah membuat untuk Nissan dan juga General Motor, yaitu Chevrolet Spin ya. Oke. Kemudian untuk roda 2 kita di Dharma Polymetal sendiri kita memproduksi untuk Honda Motor, dan juga ada untuk Kawasaki, kemudian ada TVS. Sedangkan di anak-anak perusahaan kita juga ada membuat dan mensuplai untuk Yamaha dan yang lainnya. Jadi sebetulnya Dharma Polymetal dan Dharma Group itu mempunyai customer yang mempunyai brand yang well known semuanya. Oke. Dan juga kita juga sudah mendapatkan order untuk mensuplai Hyundai yang akan mulai berproduksi, yang tadinya rencananya Desember tahun ini, tapi ditunda ke Januari tanggal 15 kalau nggak mundur lagi tahun depan. Jadi kita mendapatkan juga customer baru. Itu semua yang membuat kita yakin bahwa kita bisa menjadi pemain di komponen otomotif. Selain itu kita memproduksi banyak sekali komponen. Boleh di Dharma Polymetal saja itu mungkin kalau bicara mengenai itemnya mungkin hampir 1000-an komponen yang kita buat. Iya. Misalnya untuk roda 4 kita membuat steering hanger atau PP member. Itu adalah tempat bertumpunya dashboard di mobil. Kemudian kita juga mulai memproduksi untuk member suspensi, front and rear, itu tempat duduknya suspensi di mobil, depan dan belakang. Kemudian kita juga kalau untuk sepeda motor kita membuat chassis, kemudian kita juga membuat banyak komponen-komponen dari metal yang di Dharma Polymetal, karena Dharma Polymetal bahan bakunya adalah khususnya dengan metal. Sedangkan di anak-anak perusahaan sendiri kita mempunyai 8 anak perusahaan. Ada Dharma Poly Plus yang bermain di injection plastik, kita buat helm di sana dan berbagai komponen yang dari plastik. Kemudian ada Dharma Electrindo Manufacturing, kita membuat wiring harness, kabel-kabel kelistrikan baik untuk roda 4 maupun roda 2, juga parking sensor, dan kita memproduksi sensor-sensor juga yang nantinya mungkin akan diperlukan ketika saatnya tiba era dari mobil listrik atau electric vehicle. Kemudian kita juga ada Dharma Control Cable Indonesia, di mana di sana kita membuat kabel kontrol, misalnya kabel gas, kemudian kabel rem, brake cable, front and rear untuk sepeda motor, dan juga beberapa kabel kontrol untuk roda 4. Dan di DCI kita juga mulai membuat baterai pack. Satu lagi, Dharma Polymetal sendiri mulai tahun ini akhir Maret itu kita meluncurkan three wheels, kendaraan roda 3
Nah, dan juga sepeda, kalau three wheels mereknya Power Ace, kemudian kalau sepeda kita mereknya Polymetal. Itulah yang akan kita pakai sebagai alat kita mengembangkan baterai pack sebetulnya. Kemudian kita ada joint venture dengan perusahaan Jepang, Sankei Dharma Indonesia, dan juga dengan perusahaan dari Korea yaitu Kyungshin Corporation, Dharma Kyungshin Indonesia, yang lokasinya ada di Cirebon, di Plumbon, di mana kalau Dharma Kyungshin Indonesia memang kita bikin tahun lalu joint venture-nya bulan Februari tahun 2020, itu memang untuk mempersiapkan diri untuk mensupport adanya mobil Hyundai yang masuk ke Indonesia. Mungkin kemarin di Gias ada Hyundai Creta, nah itulah yang sedang mereka buat dan kita supply 100% untuk wiring harness-nya. Jadi untuk kabel-kabel kelistrikannya yang ada di mobil. Wow. Kira-kira profilnya seperti itu. Jadi banyak sekali. Yes. Dan satu lagi mungkin yang paling penting itu kita mempunyai Dharma Precision Tools. Baik. Di mana itu adalah salah satu pusat kompetensi dari engineering kita. Karena di sanalah kita membuat dies, jig untuk keperluan kita. Jadi kita membuatnya in-house dari desain. Dan juga kita membuat special purpose machine. Ini adalah mesin-mesin yang tidak bisa kita temukan di luar, harus kita desain untuk memproduksi setiap komponen yang kita produksi. Jadi setiap komponen itu harus ada mesin-mesin khususnya. Dan itu kita desain dan kita buat di dalam. Mungkin itu salah satu keunggulan dari Dharma Group. Jadi dari hulu ke hilir ini lengkap ini Pak. Dari awal sampai akhir. Proses karena produksi kita begitu. Tahu bahwa kalau cuman kita membuat komponen dan sebagainya, mungkin setiap orang juga bisa. Tapi kita harus berkompetisi di dalam lead time dan juga di dalam cost. Nah, salah satunya itulah yang mendorong kita mengembangkan ke-engineeringan kita. Dari mulai mendesain, membuat, hingga akhirnya bisa dipakai sendiri. Bahkan customer kita juga banyak menggunakan special purpose machine yang kita gunakan dan juga digitalization yang kita kembangkan dan juga automation-nya. Itu kita supply ke customer kita juga. Nah, bersama dengan Bapak Irianto Santoso, Presiden Direktur dari PT Dharma Polymetal Tbk yang tadi sudah secara gamblang menyampaikan profil perusahaan yang bergerak di banyak pihak, bahkan ribuan item yang sudah diproduksi untuk menyokong industri otomotif nasional. Nah, sekarang Pak Irianto, lantas bagaimana dengan pangsa pasar perseroan sendiri? Apakah masih akan fokus untuk di dalam negeri, mengingat pasti banyak perusahaan-perusahaan otomotif yang mengejar TKDN Pak tingkat kandungan dalam negerinya, agar bisa mendapatkan juga beragam insentif yang diberikan oleh pemerintah ini. Pak Irianto, silakan. Oke, mungkin kalau kita bicara pangsa pasar atau kontribusi kita ke setiap customer atau ke dunia otomotif secara total agak sulit dihitung. Karena kita juga tidak tahu sebetulnya berapa banyak customer kita belanja atau purchase terhadap total komponennya. Tapi buat gambaran saja, sebetulnya kalau kayak di roda 4, kalau kita sudah memproduksi satu komponen, misalnya ke Toyota atau ke Daihatsu atau ke Honda, kita adalah single supplier kalau di roda 4. Jadi komponen itu hanya kita yang buat, tidak ada yang lain lagi. Sedangkan kalau di roda 2, karena kebetulan juga customer yang paling besar kita adalah sepeda motor Honda, dan Honda juga memegang 75-80% market share, sehingga volumenya juga sangat besar sekali. Tahun ini mungkin di atas 4 juta unit selama 1 tahun ini. Jadi kalau dibagi 12 bulan kira-kira lebih dari 300.000 per bulan. Kalau dibagi 20 hari kerja kira-kira 15.000 unit per hari. Kan kelihatan besar sekali. Sehingga agak sulit Pak kalau kita bicara berapa sih market share kita gitu. Tapi kalau melihat dari revenue kita tahun 2019 yang secara consolidate hanya 1,8 triliun, tahun 2020 memang pandemik, market juga turun banyak, sehingga kita juga
turun, tahun 2019 itu 2,7 triliun ya, Saat tahun 2020 turun menjadi 1,8 triliun, turun 30% revenue, karena market nasional sendiri itu turunnya banyak sekali. Dari 1.050.000 untuk mobil, tahun lalu hanya 450.000. Kemudian sepeda motor, misalnya kalau kita lihat Honda aja, karena dia yang pegang 75-80 market share, itu dari 5,2 juta, tahun lalu kira-kira menjadi 3,2 juta, turunnya kan banyak sekali, sehingga tapi lebih dari 30%. Nah, beruntung revenue kita turun cuma 30%, dan kita bisa mempertahankan, kita tetap profit di bawahnya. Itu adalah usaha yang luar biasa yang kita lakukan tahun lalu. Dan kalau kita lihat tahun ini, 2021, sampai bulan November, itu roda 4 di wholesale menurut data Gaikindo, itu udah 790.000. Jadi mungkin sekitar 850 mungkin tahun ini. Sedangkan untuk sepeda motor Honda juga sama, untuk domestik kira-kira hampir 4 juta sampai November, mungkin sekitar 4,3 tahun ini. Jadi ada kenaikan, tetapi kenaikannya itu kan baru kalau dibanding 2019 kondisinya baru 70% atau 80% dari market 2019. Sedangkan kalau kita lihat revenue dari Dharma, karena kita udah di penghujung Desember, jadi kita sudah bisa memperkirakan itu pasti di atas dari 2019. Jadi sebetulnya walaupun kondisi otomotif belum balik seperti 2019, tapi revenue Dharma itu sudah di atas 2019. Jadi juga mengenai profitability juga. Jadi menurut saya kita tetap bagus dan kuat dalam industri di komponen otomotif ini. Baik, Pak Herianto, terakhir Pak, ini bagaimana Anda melihat dengan perkembangan kendaraan listrik yang menjadi fokus dari pemerintah, karena ini akan menjadi suatu kepentingan nasional nantinya, begitu, bahwa industri otomotif akan diarahkan juga ini untuk kendaraan listrik yang juga berbasis baterai di Indonesia. Anda melihat ini menjadi peluang yang menjanjikan ke depan? Betul, oleh sebab itu sebetulnya kita sudah bersiap, dan salah satu kebutuhan yang kita investasi adalah memang kita membutuhkan mesin-mesin yang kita persiapkan untuk nantinya juga berkontribusi di dalam mobil listrik. Jadi buat gambaran begini ya, supaya jelas juga. Mobil listrik, kita ambil contoh Tesla 3. Itu berat mobil total itu kira-kira 1.500 kg. Sedangkan berat baterainya sendiri itu kira-kira 450 sampai 500 kg. Itu berarti sekitar 30% dari berat kendaraan adalah berat baterainya. Oleh karena itu, kendaraan konvensional ICE, internal combustion engine, yang sekarang itu harus dibuat jauh lebih ringan bobot kendaraannya, bodi kendaraannya, chassisnya. Tujuannya apa? Sebagai kompensasi dari beratnya baterai. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat customer kita itu sudah mulai merubah spesifikasi dari steel baja yang digunakan. Dan itu sudah kita buat di kita. Jadi artinya kita juga sudah mulai memproduksi dengan yang kita sebut high tensile steel. Kalau kita bicara baja yang mild steel seperti biasa, itu biasanya di bawah 200 megapascal tensile strength-nya. Sedangkan yang disebut dengan high tensile steel itu biasanya di atas 200. Nah, kita misalnya memproduksi untuk member suspensi segala, itu kita udah pakai dengan 590 megapascal untuk tensile strength-nya. Untuk itu dibutuhkan dies, jig, dan mesin yang harus sangat presisi. Nah, itulah yang kita coba mulai mengembangkan duluan untuk terus mempersiapkan mesin-mesin untuk supaya bisa memproduksi part-part bodi atau chassis dengan baja yang mempunyai kekuatan tarik yang lebih tinggi. Karena itu akan membuat bodi mobil makin ringan. Dan kita juga mulai mengembangkan, membuat sendiri itu baterai pack dan baterai management system untuk nanti kalau diperlukan untuk EV. Sekarang kita memang masih memproduksinya untuk sepeda yang kita buat.
Dan juga kita persiapkan untuk three wheels atau kendaraan roda 3 Power Ace yang kita siapkan. Sekarang kita produksinya ICE, tapi tahun depan kita akan mulai dengan memproduksi yang EV-nya, yang untuk three wheels itu. Baik. Jadi persiapan. Kemudian satu lagi yang paling penting. Pada waktu EV, maka kabel-kabel kelistrikan dari mobil itu juga akan berubah total. Contohnya khususnya adalah kabel-kabel listrik yang menghubungkan antara baterai dan motor. Itu harus mempunyai kekuatan yang jauh lebih tinggi karena mengantarkan arus yang besar. Betul. Dan kita mempunyai 2 company di anak perusahaan. Satu, Dharma Electrindo Manufacturing yang 100% boleh dikatakan milik kita. Dan satu lagi adalah Dharma Kyungshin Indonesia yang kita 49% dan Kyungshin Corporation 51%. Itu yang dimana Kyungshin sendiri juga sudah mensuplai kabel-kabel listrik untuk EV kepunyaan Hyundai di Koreanya. Jadi kita sebetulnya udah sangat siap lah kalau EV boleh datang. Ya, tentu ini akan menarik juga dicermati bagi para investor di pasar modal ya, terkait dengan kinerja ekspansi dan juga bagaimana proyeksi ke depan yang dipastikan akan lebih baik lagi dengan semakin tumbuhnya industri otomotif di Indonesia. Pak Irianto Santoso, mohon maaf waktu terbatas ini. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya, kemudian banyak sekali insight yang menarik terkait dengan industri otomotif dan tadi komponen-komponen yang diproduksi oleh perseroan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bapak. Terima kasih, salam sehat buat semuanya.